Penyayang Engkau ada di depan. murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, Maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Tidak bisa ibu lakukan, ibu lakukan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Di dalam nama Yesus kami sudah menjadi sembuh. Sakit penyakit kami malam hari ini Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit jadilah sembuh. Gerakan tangannya Pak, gerakan tangannya sebelah kanan. Ya. Bagaimana? Sudah sembuh? Sudah. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus menyembuh. tetap sama. 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan orang sakit lumpuh, dan pada hari ini dia juga tetap dapat melakukan itu. Allah itu baik, praise the Lord. Allah itu baik. Allah itu baik.
siapa yang telah disembuhkan Tuhan. Saudara, yang telah disembuhkan Tuhan, saudara dapat berdiri. Malam hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini dari sakit stroke Ya. sehingga mengalami kelumpuhan. Oh ya. Dan pada malam hari ini bagaimana Bu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, Ada angkat Bu Tuhan tangannya Yesus Bu. yang menyembuhkan kami. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sembuhkan Ibu? Amin Tuhan Amin. Yesus. Siapa yang merasakan adanya kesembuhan? Saudara bisa angkat tangan. Dia sekarang merasa lega, napasnya sudah sehat kembali. Dan bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh, kira mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan supaya kiranya Kau turunkan roh kesembuhan bagi setiap orang percaya di ruangan ini ya Tuhan. Benjolannya sudah hilang. Sudah diperiksa dokter, sudah hilang. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit jantung terlebih dahulu. Saya percaya saudara akan disembuhkan oleh Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin saudara akan disembuhkan. Sudah dapat maju ke depan. Yang pertama yang untuk bermasalah soal jantung, sudah dapat maju ke depan. Bapak biasanya tidak dapat jalan jauh ya? Coba Bapak jalan dulu ya. Bapak jalan saja. Ya Bapak jalan saja. Biasanya dia tidak bisa jalan jauh. Bagaimana Bapak sudah sembuh? Sudah sembuh, berikan kemuliaan pada Tuhan.
So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian di acara KPP Online pada hari ini 30 April 2020. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita pada waktu hari Senin yang lalu, tema kita katakan saja sepatah kata. Nah sekarang 5 roti dan 2 ikan. Nah saudaraku sekalian, mungkin bagi yang melihat Facebook, tadi sudah diberikan ayat yang bisa direnungkan dari Markus 6 ayat 30-44. Jadi kita akan membacanya, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat kembali pada acara KPP Online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan dan berikanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami ya Tuhan memperoleh percaya akan firman Tuhan dan diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku sekalian, mari kita membaca dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudaraku sekalian, mari kita mulai, kita baca. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu.
Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semuanya, makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku sekalian, yang makan 5.000 orang laki-laki. Tetapi saudaraku sekalian, jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, karena firman Tuhan juga berkata dalam ayat paralelnya dalam Matius 14 ayat 21, yang makan itu 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara bayangkan 5.000 laki-laki ditambah dengan perempuan. Katakanlah kalau ini satu keluarga kecil, jadi satu suami membawa satu istri dan satu anak, jadi kalikan aja 3. Jadi sekitar 15.000 orang yang makan, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, mari kita lihat sini. Saudara, waktu mereka pergi ke tempat yang sunyi mau beristirahat, sebab makan pun tidak sempat karena begitu sibuk, mereka berangkat. Tetapi rupanya ketahuan kemana mereka pergi, sehingga akhirnya orang banyak dari semua kota itu ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Firman Tuhan ini pada Markus 6 ayat 34 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, walaupun mereka nggak makan, belum sempat makan, tetapi dan mereka mau istirahat, tapi ketika mereka mendarat, waduh, banyak orang, ribuan orang datang kepada mereka. Dan ketika Yesus melihat mereka semua, yang banyak orang banyak itu, maka apa saudara yang terjadi? Tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak bergembala. Nah, saudaraku, Yesus bertemu orang-orang ini, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan ini berkata, maka mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Padahal tadi belum makan, tapi begitu banyak orang datang, maka akhirnya Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang, lalu dia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan bahkan firman Tuhan berkata, yang paralel dengan ini, kalau dalam Lukas 9 ayat 11, bukan hanya mengajar tentang kerajaan Allah, firman Tuhan juga berkata bahwa ia juga menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi kembali lagi saudara sekalian, sudah begitu sibuk, sudah mau beristirahat, belum makan, tetapi kemudian datang banyak orang, dan kembali lagi orang-orang ini banyak yang sakit, kemudian disembuhkan, lalu kemudian diajarkan kerajaan surga. Nah, akhirnya saudaraku, sampai mulai malam, murid-murid panik. Karena apa? Tempat itu sunyi dan hari sudah mulai malam. Bagaimana orang-orang ini semua? Saudara bayangkan, ribuan orang datang dan memang tidak ada persiapan untuk makan, tapi sekarang sudah malam. Apa yang harus kita lakukan? Lalu murid-muridnya bilang, udah kita suruh pergi aja. Tuhan, suruh aja mereka pergi untuk beli makanan sendiri-sendiri deh di kampung-kampung. Nah, tetapi saudaraku sekalian, Yesus menjawabnya, kamu yang harus memberi makan. Nah, saudaraku sekalian, bayangkan ada sekitar 15.000 orang, lalu kemudian sudah mau malam, lalu kemudian Yesus ketika mereka usulkan pada Yesus untuk mereka pergi cari makan sendiri-sendiri, supaya juga cari penginapan sendiri-sendiri karena sudah malam, datang Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, saudaraku sekalian, murid-murid mungkin panik. Mana memberi makan 15.000 orang? Apa yang ada? Lalu mereka berkata pada ayat 37, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudaraku sekalian, 200 dinar itu mungkin kalau di kurs rupiah barangkali 30 juta rupiah. Saudaraku sekalian, jadi mereka mau bilang, kita harus membeli apa? 200 dinar untuk memberi mereka makan. Saudaraku sekalian, mereka mau bilang, sedangkan 200 dinar aja sebenarnya nggak cukup. Karena 200 dinar kalau dibeli
itu hanya cuma dapat sepotong-sepotong kecil-kecil, saudaraku sekalian. Nggak cukup. Bagaimana cukup, saudaraku sekalian? 15.000 orang, misalnya dengan membeli 200 dinar atau 30 juta, nggak cukup. Nah, saudaraku sekalian, mungkin murid-murid panik, bagaimana ini? Bagaimana kita harus memberi mereka makan? Sedangkan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudaraku sekalian, tetapi Yesus tahu kondisi itu. Lalu dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dan mereka memeriksanya, saudaraku. Lalulah ketemu ada seorang yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, ikan ini juga bukan ikan yang besar. 2 ikan kecil, saudaraku sekalian. Dan 5 roti. Tetapi saudaraku sekalian, saudara bayangkan, 5 roti dan 2 ikan harus memberi 15.000 orang makan. Saudara, coba kita bayangkan 15.000 orang itu. Kalau di Jakarta itu ada Istora Senayan. Kapasitasnya sekitar 7.000-an, saudaraku sekalian, 7.000 lebih. Jadi orang-orang yang terkumpul itu 2 kali Istora Senayan. Atau kalau di kota saudara ada GOR yang muatnya 3.000 orang, jadi 5 GOR dikumpulkan. Dan harus diberi makan, tapi modalnya hanya 5 roti dan 2 ikan, saudaraku sekalian. Saudaraku, tetapi walaupun demikian, 5 roti dan 2 ikan itu cukup bagi Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita lihat di sini. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Jadi ada yang 100, ada yang 50, saudaraku sekalian. Bayangkan, karena 15.000 orang dibagi dalam kelompok-kelompok, ada yang 100, 50, berkelompok-kelompok demikian. Saudaraku, seandainya misalnya itu harus beli ke warung-warung di sebelah-sebelah, kampung-kampung sebelah, bayangkanlah, katakanlah untuk supaya kenyang sekali. Tapi ini hanya 5 roti dan 2 ikan, saudaraku sekalian. Di tangan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi 5 roti dan 2 ikan ini sekarang diberikan kepada Yesus. Dan Yesus mengambilnya. Firman berkata dalam ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Saudaraku sekalian, 5 roti, 2 ikan, yang makan 15.000 orang. Lalu Yesus datang memberkati 5 roti dan 2 ikan ini. Kemudian dibagi-bagikan, dan dibagi-bagikan. Saudaraku sekalian, dibagi-bagikan, terus menerus dibagi-bagikan. 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan, terus menerus. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu berapa menit atau berapa jam untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan untuk 15.000 orang. Tetapi mereka sudah dibagi per kelompok-kelompok untuk memudahkan dibagi-bagi. Dan ayat 42, firman Tuhan ini berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Berarti full, saudaraku. Enggak kecil-kecil begini. Kalau 200 dinar, kalau beli juga enggak cukup, dan walaupun enggak cukup, hanya makan kecil-kecil, saudaraku sekalian. Dan itu enggak bisa semua diberikan. Tetapi ini 5 roti dan 2 ikan, 15.000 orang semua bisa makan dan sampai kenyang, saudaraku sekalian. Ini pasti sudah malam dan sampai kenyang. Mereka makan malam yang dengan luar biasa, saudaraku. Dan sesudah itu masih ada lagi. Orang mengumpulkan sisanya. Berapa, saudaraku, sisanya? 12 bakul penuh. Itu baru rotinya, belum sisa-sisa ikannya. Saudaraku sekalian, saya waktu melihat dan membayangkan ini benar-benar luar biasa. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan 15.000 orang dan semuanya kenyang. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus sanggup melakukan satu mujizat yang sangat luar biasa. Dan mujizat ini sampai dicatat di
semua kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa ini. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Luar biasa saudaraku sekalian. Di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan bisa memberi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak itu makan, saudaraku. Kenapa saudaraku sekalian? Karena Yesus memang sanggup melakukan mujizat. Amin saudaraku. Yesus sanggup melakukan mujizat. Kenapa? Karena dia adalah benar-benar yang memang turun dari surga. Dia adalah benar-benar anak Allah. Dia benar-benar yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada orang Israel. Bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah dijanjikan. Dan dijanjikan bahwa yang datang ini adalah keturunan Daud. Bahkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir sudah dijanjikan bahwa melalui Nabi Nathan bahwa anak keturunan Daud yang akan datang menjadi juru selamat dan Mesias. Saudaraku sekalian, kenapa Yesus sudah melakukan ini? Karena memang benar-benar dia berasal dari surga, saudaraku sekalian. Karena benar-benar dia memang Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia. Saudaraku, mereka memperoleh mujizat dari seorang yang benar-benar diurapi oleh Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, percayalah kepada Yesus. Mungkin saudara sekarang mengalami masalah. Mungkin masalahmu begitu banyak. Saudara merasa berkekurangan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Mungkin problem saudara menjadi tambah besar. Karena barangkali ekonomimu terganggu. Masalah keuanganmu terganggu. Masalah keluargamu terganggu. Masalah-masalah pekerjaanmu terganggu. Masalah-masalah lain terganggu. Masalah kesehatanmu terganggu. Tetapi saudaraku sekalian, saudara, ingatlah peristiwa ini. Peristiwa ini bukan peristiwa fiktif, saudara. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus sanggup memberi 5.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Satu mujizat yang besar. Saudaraku, itulah Yesus. Dan itulah yang saya beritahukan kepada saudara. Kalau saudara mau percaya pada Yesus, maka dia pun dapat melakukan mujizat bagi saudara. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau engkau mau percaya padanya, maka dia akan dapat melakukan mujizat kepada saudara. Apapun itu, saudaraku. Percayalah kepada Yesus. Percayalah bahwa dia berasal dari surga. Percaya bahwa dia adalah anak Allah yang turun ke dunia ini. Percayalah bahwa dia dijanjikan Allah Bapa kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, saudaraku, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, dosa-dosanya diampuni. Barang siapa percaya kepadanya, maka kalau saudara begitu haus akan satu kebenaran, maka saudara akan dipuaskan. Barang siapa percaya kepadanya, walaupun mati, maka dia akan jadi hidup. Saudaraku, percayalah kepadanya, sebab dia memang adalah anak Allah yang turun dari surga, yang rela menderita, mati di kayu salib, hanya untuk menebus kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, tidak akan masuk dalam hukuman, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, maka akan diselamatkan. Darahnya sanggup membayar hutang-hutang dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan akan menerima hidup yang kekal, saudaraku sekalian. Maka pada malam hari ini, kalau saudara mau percaya, percayalah kepadanya. Dan dia sanggup untuk mengubah hidup saudara. Dia sanggup mengeluarkan saudara dari semua persoalanmu. Dan yang pertama-tama, dia sanggup menyelamatkan engkau. Dan menyelamatkan engkau dan menebus dosa-dosamu. Maukah saudara percaya kepada Yesus, saudaraku? Maukah saudara percaya? Saudara, tidak akan sia-sia percaya pada Yesus. Karena di dalam dia ada keselamatan. Di dalam dia ada jalan menuju surga. Di dalam dia ada kasih sayang. Saudaraku, siapakah yang mau mati bagi kita? Saudaraku sekalian,
ketika kita masih berdosa. Siapa yang mau mati bagi kita, saudaraku sekalian, ketika kita masih berdosa? Hanya Yesus yang mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, kalau saudara mau percaya pada Yesus, mari saudara ikuti doa saya. Saya akan berdoa bagi saudara-saudaraku semua. Siapa yang percaya padanya pada malam hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh menerimanya dalam hati saudara, maka saudara akan diselamatkan. Mari saudaraku sekalian, kita berdoa untuk satu doa untuk percaya kepada Yesus dan menerima Dia benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, sehingga hidup saudara benar-benar diubahkan, sehingga hidup saudara menjadi baru, saudaraku sekalian, sehingga yang lama akan berakhir dan yang baru akan datang. Mari saudaraku sekalian, saudara yang mau percaya, saudara mari tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami Yesus yang berkuasa dapat melakukan mujizat. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Dan biarlah mulai malam hari ini Engkau tinggal di dalam hati saya. Mulai malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau saudara semua percaya dan menerimanya di dalam hati saudara, maka sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 1:12, maka barang siapa yang percaya dan menerimanya, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu, saudaraku, selamat datang dalam kerajaan Allah. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan pada malam hari ini, saudaraku, bagi saudara yang sakit, mungkin saudara menonton siaran ini, dan saudara sudah percaya kepada Yesus, dan sekarang saudara rindu untuk supaya saudara disembuhkan. Saudaraku, Yesus sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit saudara. Yesus sanggup menyembuhkan apapun persoalan saudara yang membuat saudara begitu stres, yang begitu tertekan, yang begitu menderita. Jiwa saudara sangat tertekan. Tetapi datanglah pada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun sakit saudara, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan karena ada dalam jiwa, semua dapat disembuhkan oleh Yesus. Dia pernah menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika 2000 tahun yang lalu, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudaraku, orang yang sakit pendarahan disembuhkan. Berbagai macam sakit penyakit disembuhkan. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Saudaraku sekalian, karena itu percayalah bahwa Dia dapat menyembuhkan saudara. Saya akan membacakan, saudaraku, satu ayat dari Yesaya 53 sebagai ayat yang membuat kita mempunyai satu keyakinan akan kesembuhan yang akan kita peroleh. Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur siapa? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudaraku, Yesus menderita. Dia dicambuk, saudaraku, sebelum dia naik ke kayu salib. Dia dicambuk sedemikian rupa. Dia begitu tersiksa, saudaraku sekalian. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita punya alasan kenapa kita bisa menerima kesembuhan. Karena Yesus sudah menanggungnya. Yesus bukan saja menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan itu yang paling utama, saudaraku sekalian. Tetapi Dia juga menanggung sakit penyakit kita. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, apapun sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan. Saya manusia biasa, sama. Percayalah kepada firman Tuhan.
Saya yang percaya pada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan itu sendiri, dan firman Tuhan ini akan digenapi. Kalau kita percaya oleh firman Tuhan bahwa oleh bilurnya kita disembuhkan, maka kita menjadi sembuh. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, apapun sakit saudara, mungkin saudara sekarang dalam kondisi yang sakit COVID-19. Saudaraku, penyakit ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya yang tepat, saudaraku. Saudaraku, sakit ini walaupun tidak ada obatnya, tetapi Yesus sanggup menyembuhkannya. Demikian juga kalau saudara sakit kanker atau sakit apapun yang mungkin barangkali sudah tidak ada harapan, tetapi Yesus pun sanggup menyembuhkannya. Apapun sakit penyakit saudara, baik sakit penyakit yang mungkin saudara bawa dari lahir, saudaraku sekalian, yang tidak dapat diapa-apakan lagi, tidak dapat diupayakan lagi, tetapi Yesus sanggup menyembuhkannya. Sedangkan Lazarus yang telah busuk 4 hari dan sudah 4 hari di kuburan pun dapat dibangkitkan oleh Yesus, saudaraku. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya menjadi sembuh, saudara menjadi sembuh. Percayakah saudara bahwa firman Tuhan ini iya dan amin? Siapa yang percaya, saudaraku sekalian? Saudaraku, tidak memerlukan uang atau apapun, tetapi yang diperlukan untuk sembuh adalah hanya beriman, saudaraku sekalian. Siapapun engkau, asal saudara beriman, saudaraku sekalian, tidak ada persyaratan apapun. Barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, siapapun dia, maka dia akan memperoleh kesembuhan. Karena barang siapa yang percaya pada firman ini, maka dia akan memperolehnya. Saudaraku, mari saudaraku, siapapun yang sakit, saudara tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara taruh tangan saudara pada dada saudara. Kalau saudara sakit pada mata saudara, saudara taruh pada mata saudara. Kalau saudara sakit pada kepala saudara, saudara taruh pada kepala saudara. Atau sakit, stres yang berkepanjangan, sakit pada jiwa saudara, mungkin saudara taruh kedua tangan saudara pada dada saudara. Saudaraku, apapun sakit penyakit saudara, percayalah, firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Dan itu jadi sesuai dengan imanmu. Mari kita berdoa, saudaraku semua. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu. Oleh bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Karena itu, kami sekarang sepakat dengan firman Tuhan ini. Percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Apapun sakit penyakit kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan itu sedang terjadi bagi kami sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan keyakinan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, sebelum kita mengakhiri ini, bagi saudara-saudara yang masih perlu didoakan, saudara silakan hubungi kontak pada malam hari ini sudah disembuhkan dan juga mau menyaksikan kesembuhan saudara. Saudara juga dapat hubungi kontak center yang tertera. Atau kalau saudara merasa bahwa saudara masih perlu didoakan supaya kesembuhannya tuntas, saudara juga silakan kontak center itu, dan saudaraku, tim yang ada di situ dengan sukacita akan menolong dan mendukung saudara dalam doa. Saudaraku, kita akan akhiri. Dan pada masa-masa sekarang ini, kita tahu bahwa kita dalam masa pandemi, saudaraku sekalian, dan kita masih tetap dalam situasi yang seperti sekarang ini. Stay. Saya ingatkan saudara, kalau kita senantiasa jaga jarak dengan orang lain, social distancing, demikian juga senantiasa cuci tangan, dan juga perkuat tubuh kita dengan baik sehingga kesehatan kita terjaga. Dan jangan lupa doakan juga bangsa kita, supaya bangsa kita terlepas dari pandemi ini, dan doakan juga pemerintah kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua.